Kalau nggak ada, kita masuk dalam doa ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh kumpul Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Kepada Engkau saja Tuhan, gunung batu kami, dan kami boleh berlindung. Karena anugerah Engkau selalu tercurah pada kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Bapak bilang Engkau yang berbicara Tuhan. Biar kami boleh mengerti akan isi firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Saya akan share sedikit. Nah, saya dikasih apa namanya bacaan Alkitab. Mungkin semua sudah baca juga ya, Yohanes 17 ayat 1 sampai 13. Ya, bisa dengar ya suara saya ya? Bisa. Oke. Ya, ini Yohanes 17 1 sampai 13 kita baca sama-sama di sini. Bisa gantian baca? 13 berarti kita bisa giliran dia baca ya. Enggak ada kel. Silakan. Ya, ayat yang pertama, demikianlah kata Yesus. Lalu ia berkata, Bapa, Sorry. tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikku, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk nggak bisa lihat. Cannot see. Bukan untuk dunia, aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharakanlah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Amin, amin. Ya, itu perikop sebetulnya panjang sampai ke bawah lagi masih ada 24. Tetapi saya diberi tugas untuk sampai ayat 13 saja. Perikop ini judulnya apa tadi? Berdoa untuk Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya, ini salah satu teladan Tuhan Yesus memberikan contoh doa ya. Sekarang Tapi kalau Inggrisnya sebetulnya bilangnya Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya, untuk dia sendiri, and then baru untuk murid-muridnya. betul. Kalau Inggrisnya. Ada ya, dia dibagi dua ya kalau nggak salah ya. Ya, di ini bahasa Indonesia memang ininya. Sekarang sebelum kita mulai, apa kan tadi kan judulnya doa Yesus ya, apakah buat dirinya, untuk murid-muridnya, memang dibagi beberapa ininya perikop, tergantung terjemahan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya ini gitu ya. Nah, apa arti doa? Kita kan sering berdoa, kira-kira apa arti doa? Permohonan kepada Tuhan. Mohon. Ada lagi yang lain?
komunikasi dengan Tuhan. Iya, lebih lebih luas lagi ya kalau komunikasi kan nggak hanya mohon ya, kita bisa bercakap-cakap, kita bisa mengucap syukur, ya apalagi Pujian penyembahan. penyembahan, ya ada lagi yang lain Bersyukur. bersyukur, ya betul. Ada lagi Glorify him too. glorify, ya. Betul semua. Tapi ya betul semua. Dan juga doa menunjukkan kita bergantung ya, bergantung kepada Tuhan. Kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa tuntunannya gitu. Ini juga menjadi tanda kehidupan kita sebagai orang yang beriman ya. Doa juga sebetulnya membentuk karakter kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus, seperti kerendahan hati, kita taat ya. Itu juga doa juga memberikan ketenangan. Kalau kita doa memberikan ketenangan ya, kita benar-benar sudah menyerahkan kepada Tuhan. Jadi kita lebih tenang gitu. Kalau kita nggak berdoa rasanya bagaimana gitu. Dan juga pada waktu kita ada cobaan, dengan kita berdoa itu kita sepertinya ada kekuatan, ada pengharapan pada waktu kita menghadapi kesulitan. Dan itulah makna dari doa ya. Dan juga Tuhan katakan kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, kita tetaplah berdoa ya. Jadi bukan sekedar minta saja gitu, tapi juga penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus ya, kapan kira-kira Tuhan Yesus berdoa? Sebelum saya masuk ke dalam perikop nih, saya coba lempar aja nih. Kapan kira-kira Tuhan Yesus berdoa? Anytime. Anytime, ya. Kira-kira bisa kasih contoh? Kapan Tuhan Yesus dia berdoa? Contoh aja kira-kira. Pagi-pagi. Pagi, ya. Waktu apa kira-kira? Tuhan Yesus ngajarin apa pertama? Awal-awal doa di bukit. Waktu khotbah di bukit. Oh, Doa Bapa kami ya. Tuhan Yesus juga waktu dia pilih rasul-rasul juga dia berdoa kepada Bapa. Pada waktu Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus juga dia berdoa. Pada waktu dia di atas gunung penampakan transfigurasi juga, itu ada di dalam Lukas 9 ya, itu juga dia berdoa. Tuhan Yesus juga tadi benar pagi-pagi ya dia berdoa, dia ke tempat yang sunyi dia berdoa, dan juga malam-malam dia juga berdoa. Pada waktu dia mau disalib pun juga dia di Taman Getsemani dia berdoa. Di kayu salib pun juga dia berdoa. Ya, jadi sepanjang hidupnya Tuhan Yesus tidak lepas dari doa. Dan yang kita baca Yohanes 17 itu dicatat sebagai doa yang paling panjang. Jadi kalau saya lihat referensi dikatakan doa imam besar dikatakan. Ini doa yang tercatat paling panjang. Nah, kalau kita lihat tadi Yohanes 17 ya, itu sebetulnya kalau kita perhatikan, itu waktunya tidak lama lagi sebelum Tuhan Yesus disalib. Jadi tidak lama lagi dia bersama-sama muridnya, jadi dia kumpul-kumpul. Kalau kita lihat ke belakang gitu ya, ada Yohanes 14, 15, 16 gitu. Dan ini memang namanya tuh sudah tidak lama lagi lah Tuhan Yesus mau disalib ya. Kalau kita baca dalam Yohanes 16 ayat 16 ya, dikatakan gini, saya nggak usah minta baca, tapi saya baca di Yohanes 16 ayat 16 dikatakan begini. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Jadi tadi dikatakan ada beberapa doa ya. Tadi katanya doa buat diri sendiri. Saya nggak tahu kalau bahasa Inggrisnya tuh di ayat berapa sampai ayat berapa tadi kalau bahasa Inggrisnya. Kalau doa Tuhan Yesus untuk diri sendiri 1 sampai 5 1 sampai 5. 5 ya. Dan nanti ada lagi doa untuk murid-muridnya sampai ayat 19 kalau nggak salah. Jadi ada lagi nanti doa orang percaya, tergantung daripada versinya, versi apa gitu ya. Ada yang dibilang bagi dirinya sendiri 1 sampai 8, kemudian bagi murid-muridnya 9 sampai 19, bagi orang percaya 20 sampai 26. Jadi tergantung versi Alkitab yang kita baca. Tapi yang pertama ini, itu kalau kita lihat ya, kalau kita baca lagi, Yohanes 17 ayat 1, itu dikatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit, dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya, kalau kita perhatikan ya, coba saya slide yang ini ya. Ya, kalau kita perhatikan, itu ada kata permuliakan anakmu gitu ya. Nah, waktu saya baca nih seolah-olah kok Tuhan Yesus kok dibilang permuliakan anakmu. Jadi seolah-olah dia mau dipermuliakan. Sepertinya Tuhan Yesus sih kayak egois gitu ya. Tapi sebetulnya enggak. Kalau kita lihat lagi sebetulnya kalau kita supaya
anakmu mempermuliakan engkau. Ya, kalau kita baca lagi di situ, sebentar. Ya, coba kita lihat di sini 7. Ya. Nah, ya, nih kelihatan semua kan ya ayat 1 ya. Ya. Nah, Bapa telah tiba saat permuliakan anakmu. Nah, Tuhan Yesus seperti kayak kalau kita baca permuliakan anakmu kayak kok buat diri sendiri gitu ya. Tapi enggak, kalau kita baca lagi itu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Itu di ayat kelima juga sama. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kalau kita lihat di sini 1 sama ayat 5 itu ada kata permuliakan diri sendiri gitu ya. Memang itu kalau kita lihat, kita baca ya, itu kan supaya anakmu mempermuliakan engkau ya, supaya Tuhan Yesus mempermuliakan Bapa gitu. Memang kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu untuk pada waktu kita berdoa atau kita melakukan sesuatu, kita ingat kita perlu untuk melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca 1 Korintus 10 ayat 31. Nah, ada yang bisa baca nggak? 1 Korintus 10 ayat 31. 31. Ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, itu lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi Tuhan Yesus sudah ajarkan, walaupun dia bilang permuliakan anakmu, supaya apa? Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kita juga sama. Pada waktu kita mau makan, kita mau minum, atau kita melakukan sesuatu, kita ingat, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan juga, ya gitu, kita jangan, oh iya, ini melayani Pastor Liu, enggak, atau melayani gereja ini, enggak. Tujuan kita kalau kita melakukan, mau melayani Tuhan, biarlah segenap hati kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan melayani misalnya, oh ini di senior ada Ci Inge, Kostif, melayani Kostif atau Ci Inge kalau diminta, oh ya nih tugas gitu, untuk misalnya seseorang gitu ya, atau untuk senior, enggak, biarlah kita melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Apapun yang kita perbuat, kita perlu ingat di situ. Nah, terus jadi kita perlu cek motivasi kita apa, apakah kita mau memuliakan Tuhan atau untuk diri sendiri. Terus juga yang itu dia. Terus juga tadi kalau kita lihat lagi di ayat yang saya 1-13 cukup panjang ya. Jadi saya pilih-pilih ayatnya. Memang ini satu kesatuan, tapi kita bisa belajar dari situ. Nah, ini juga kalau kita lihat mana ya? Ayat yang 5 yang saya tadi baca itu, ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, permuliakanlah aku padamu sendiri, pada Bapa sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, itu sebelum dunia ada, jadi Tuhan Yesus sudah ada. Tuhan Yesus sudah ada kemuliaan. Ya, jadi menunjukkan tuh Tuhan Yesus tuh kekal, bukan Tuhan Yesus ada tuh pada waktu di perjanjian baru aja, ada perjanjian baru saja gitu loh. Jadi kita lihat bahwa anak dan Bapa tuh satu, anak dan Bapa satu. Kalau kita lihat lagi, kalau di ayat ke-10 ya, ayat 10, kalau saya share screen di sini. Sebentar, ayat 10 kalau kita lihat di sini. Kalau ayat 10 bacanya tadi apa? Bentar. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya, karena anak Bapa satu. Tadi kan saya katakan bahwa sebelum dunia ada Tuhan Yesus sudah ada. Jadi Bapa, anak adalah satu ya. Jadi segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Itu juga kalau kita track ke ayat 21 juga ada ya, seperti tapi saya nggak mau baca ayat 21 karena saya mau potong sampai 13 aja. Nah, itu tadi yang ayat yang ke-10 yang kita baca itu ada di dalam Yohanes tadi, Yohanes yang tadi saya mau baca itu Yohanes 17 ayat 2. Nah, tadi sebetulnya tuh saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus tuh memberikan hidup yang kekal ya. Dari ayat kedua dikatakan sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Dan hidup kekal itu yang ayat ketiga itu ya adalah suatu dikatakan inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kalau hidup yang kekal itu adalah pengenalan ya, pengenalan kepada Allah yang benar dan juga pengenalan akan Yesus Kristus yang telah diutus. Nah, itu penting sekali dikatakan di sini pengenalan. Ya, saya ada di dalam perjanjian lama di Hosea 4 ayat 6, di sini saya sudah ada di slide-nya. Itu tentang pengenalan ya, pengenalan di slide 10 ini dikatakan apa di sini 10.
Nah, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak kebenaran itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saya akan tekankan tentang umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tadi kan hidup yang kekal adalah pengenalan akan Allah ya. Nah, di sini memang kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam Perjanjian Baru juga ada ya. Itu juga di dalam Yohanes juga dikatakan begini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, tadi jadi cocok ya yang tadi Yohanes 17 ayat 3 itu yang kita baca, yang hidup kekal adalah mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kalau kita lihat daripada doa Yesus yang bagian pertama ini adalah ucapan syukur karena Tuhan Yesus telah melakukan pekerjaan yang diberikan kepada Bapa kepadanya ya. Itu kalau saya di slide ini dibilang ini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Ayat 8 juga sama ya. Itu pekerjaan apa? Kan di sini kan telah menyelesaikan pekerjaan. Pertanyaan, pekerjaan apa? Ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus telah menyampaikan firman itu dan mereka telah menerimanya. Ya, itu Tuhan Yesus yang menyampaikan, telah melakukan tugasnya seperti yang Bapa inginkan. Itu juga yang Tuhan inginkan supaya kita juga di bumi ini, kita semua ya menyampaikan good news gitu ya, menyampaikan good news firman Tuhan kepada orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan. Nah, bagian kedua itu tadi kita sudah baca ya mengenai doa Tuhan Yesus untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan Yesus juga berdoa untuk murid-muridnya. Nah, saya ambil di sini di ayat ke-9 ya. Dia bilang, "Aku berdoa untuk mereka." Nah, di sini. Jadi mereka itu siapa? Mereka itu murid-murid Tuhan Yesus. Itu juga kita doakan buat kita juga karena kita juga adalah murid-muridnya. Jadi di sini Tuhan Yesus karena dia mau disalib, dia mau meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa untuk mereka. Di sini dikatakan, bukan untuk dunia aku berdoa, ya sambungannya, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, di sini dikatakan bukan untuk dunia aku berdoa, ya, tapi untuk mereka telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi Tuhan Yesus doa untuk kita semua ya. Nah, ini saya mau langsung lagi ke ayat yang ke sini ya. Ayat yang ke-11 ya. Tuhan Yesus juga berdoa minta kepada Bapa untuk memelihara murid-muridnya karena kan Tuhan Yesus mau meninggalkan dunia kan mau disalib. Jadi di ayat 11 dikatakan, dan aku tidak ada lagi dalam dunia ini, tetapi mereka murid-murid itu masih ada di dalam dunia ini, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Jadi yang saya catat ini Tuhan Yesus minta kepada Bapa untuk memelihara murid-muridnya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Ayat 12 juga sama, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak binasa, selain pada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genap yang tertulis dalam kitab suci. Nah, selama Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus bisa memelihara. Tapi pada waktu Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib, Tuhan Yesus memberikan roh penolong. Dan kalau saya baca yang ayat ke-13, nanti di sini, ayat 16 ya. Nah, tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dunia ini, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Jadi Tuhan Yesus juga berdoa supaya kita ada sukacita, Di dalam Tuhan Yesus ada sukacita ya. Kita banyak mendapat sukacita. Jadi sometimes kita cari sukacita itu dari hal-hal dunia ya. Mungkin kita mau vacation itu bukan berarti nggak boleh ya, atau nonton itu juga bukan berarti nggak boleh kita, tapi itu sukacitanya temporary. Jadi kita perlu untuk datang kepada Tuhan, kita kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan sukacita yang kekal ya. Nah, Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi kita tahu bahwa sukacita atau damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak pernah kering.
Ya, itu aja yang saya pengen share tentang doa ini. Memang banyak sekali, 1 sampai ayat ke-13. Poin-poinnya banyak sekali. Yang saya catat itu bahwa doa Tuhan Yesus waktu menyampaikan berdoa bagi murid-muridnya, poin yang saya dapat itu adalah di ayat 9 bahwa aku berdoa untuk mereka. Ya, itu ayat 9, aku berdoa untuk mereka. Itu jadi Tuhan Yesus mau murid-muridnya dan juga kita semua itu diselamatkan. Terus poin yang kedua yang saya catat itu pemeliharaan, ya. Itu di ayat 11 sampai 12 bahwa Tuhan Yesus berdoa agar Bapa yang kudus memelihara murid-muridnya dalam nama Yesus, ya. Terus yang ketiga di ayat 13 Tuhan Yesus berdoa agar supaya kita penuh sukacita di dalam Dia. Itu yang saya catat 3 poinnya, agar kita diselamatkan, agar kita dipelihara, dan kita mendapat sukacita. Ya, itu poin yang saya catat. Ya, itu aja. Mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan, dipersilakan. Ada yang mau tanya atau mau tambahkan? Silakan. Susah nggak ini ya, ayat 1 sampai 13? Baca Yohanes. Susah. Susah. Saya juga susah bacanya. Ini Untung bukan bagian saya itu. ya, ini susah. Apalagi kalau kita dalam ini susah sekali. Benar, susah sekali. 1-3 kan doanya panjang sekali, dan banyak dari beberapa scholar ya punya pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Wow, saya bilang is tough ya. Itu kalau kita baca gitu ya. Ini diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Tapi memang kalau kita mau baca, kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, apa sih yang mau kita dapat hari ini gitu ya. Nah, untuk saya sih, kalau saya mau bagikan itu yang saya dapat ya, yang kita bisa share, bahwa Tuhan Yesus waktu dia mendoakan murid-muridnya, itu Tuhan Yesus ingat dia berdoa kepada Bapa agar kita semua diselamatkan, dipelihara, dan kita mendapat sukacita. Ya, itu yang saya dapat untuk bisa untuk semua gitu. Tapi masing-masing mungkin ada rema sendiri masing-masing pada waktu kita baca gitu. Iya, yang tadi ayat 1 Yohanes 17 ayat 1 sampai 5 memang Tuhan doa untuk diri sendiri kan? Ya, itu kan, tapi dia minta doanya itu untuk supaya itu dia benar di hadapan Tuhan kan. Untuk dia bisa mendoakan untuk orang-orang lain ya. Jadi bukan selfishnya kayak doa untuk give me this, give me that, gitu, tapi doanya itu untuk supaya itu dia tuh benar di hadapan Tuhan untuk bisa mendoakan orang-orang yang lain. Itu maksudnya doa untuk diri sendirinya Tuhan Yesus waktu jadi di ayat 1 sampai 5 itu kan. Iya. Jadi kalau saya catat itu yang tadi supaya Bapa dipermuliakan. Tadi kan saya ambil satu ayat ya. Bentar. Bahwa kita tuh kalau doa juga gitu. Untuk apa kita berdoa? Apakah kita untuk diri sendiri atau untuk apa? Sometimes kan begitu. Ya, tapi kalau kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, kita lakukan semua itu kemuliaan Tuhan. Jadi nggak ada motivasi yang lain-lain. Kita jadi pure gitu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sometimes kalau kita berdoa juga, ya bukan berarti nggak boleh minta ya, kita minta. Tapi sometimes juga kita perlu untuk ingat, untuk selalu menyerahkan kepada Tuhan. Ya, seperti itu doa waktu di Getsemani, kalau engkau kehendaki, biarlah cawan ini berlalu. Tapi apa? Kehendakmu lah. Nah, ya Yakobus 4 ayat 15 ya. Yakobus 4 ayat 15. Itu juga penting pada saat kita berdoa, ya kita jadi menyerahkan, bukan kita minta tetap minta, tapi Yakobus 4 ayat 15. Iya, makanya kalau kita minta sesuatu itu baik, kalau seringkali ya orang itu bilang, aduh berkat saya itu kecil lah, itu soal kecil gitu ya, seringkali misalnya. Ya udah, nggak perlu disebut gitu. Nah itu ini yang kita harus lihat. Kita kan minta misalnya keselamatan, kita minta dilindungi Tuhan, kita minta berkat segala. Jadi itu seringkali saya dengar tuh seringkali itu mah berkat kecil gitu, tidak ada artinya gitu. Kamu mah berkatnya besar gitu, jadi kamu bersaksi gitu. Nah kalau menurut saya itu pikiran salah, karena nggak ada berkat kecil, nggak ada, semua itu berkat dari Tuhan. Dan semua Tuhan memberkati kita sesuai dengan kita punya bisa menerima enggak gitu loh. Nah karena setiap berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus memberi kesaksian gitu. Kalau kita dapat apa-apa gitu kelihatannya nggak penting, nggak ada yang nggak penting buat Tuhan. Terus pakai semua untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan gitu. Jangan kadang-kadang orang bilang, aduh nggak enak lah gitu ya. Ini berkat semua dari Tuhan, itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Karena kita itu Tuhan kan bilang, kalau engkau tidak bisa dipercaya dalam hal kecil,
Bagaimana engkau bisa dipercaya Ya. dalam hal yang besar kan? Iya. Jadi kita juga jadi berkat kecil, lama-lama you see gitu. Tuhan Iya. Tuhan kan tahu gitu, itu Iya. aja. Saya lihatnya di sini bahwa Tuhan apa supaya diglorifikan, supaya kita menjadi terang kan. Jadi semua orang melihat semua perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga mereka melihat perbuatan baik Tuhan yang telah diberikan kepada kita gitu loh. Yakobus 4 ayat 15 tadi belum dibaca tuh. Coba Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, kita berdoa, kita minta sama Tuhan, tapi jangan lupa jika Tuhan menghendakinya, jangan lupa. Ya, kita boleh minta, bukan berarti kita mandah, enggak. Kita minta sama Tuhan. Mintalah maka akan diberi. Minta, tapi juga ada kata-kata kita perlu menyerahkan kepada Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Jadi kita lebih tenang gitu loh. Kan kadang-kadang ini kehendak Tuhan apa bukan ya gitu loh. Kan kadang-kadang begitu. Kita minta-mintanya, ya udah kita bisa punya iman dan kita bisa serahkan kepada Tuhan jika Tuhan menghendaki. Jadi kita peace gitu loh. Apapun yang terjadi, ya kita lalui gitu. Apa maksud Tuhan? Nah, kita kan nggak tahu. Tapi kalau kita begini, kita peace. For sure kita peace. Kita bisa serahkan pada Tuhan. Tapi kita jangan lupa, kita perlu minta. Jangan kita give up. Oh, ya udah Tuhan nggak kasih. Kok tahu Tuhan nggak kasih? Padahal kita tetap berdoa sampai nggak ada habis ya kalau kita berdoa gitu. Apakah kita tahu waktu Tuhan? Kita nggak tahu. Ya, betul Ci Syuhyang tadi katakan bahwa kita bersyukur, kita berdoa, kita mengucap syukur dalam hal-hal kecil. Even kita duduk di sini pun kita juga mengucap syukur, ya kan? Kita duduk di sini bisa mengucap syukur. Who knows, kita pada waktu kita mau Zoom, tahu tiba-tiba di bawah misalnya lampu mati, AC nggak jalan atau lampu mati, betul. Makanya saya bilang, atau misal kita lagi kram kakinya, atau kita lagi ada apa gitu lah, mau kemana, pikir kita bisa zooming jam 11, totonya jam setengah 11 ada apa, kita lagi mau pulang, totonya mobilnya mogok atau apa. Nah, kita bersyukur di sini, bersyukur walaupun hal-hal kecil, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, itu yang kita bisa saksikan, dan juga kita bisa cerita, bukan cerita ke sini, mungkin cerita ke anak-anak atau cerita teman-teman. Oh Tuhan, tadi kita begini nih, misalnya pada waktu mau kemari, tiba-tiba ban saya tadinya udah mau kempes, tapi saya bisa sampai di sini misalnya. Yang ringan-ringan saja gitu loh, nggak usah sampai yang spektakuler. Oh saya disembuhkan, atau saya dapat berkat banyak. Yang kecil-kecil juga itu hal yang kita bisa cerita ya, cerita kepada banyak orang bahwa Tuhan itu baik gitu. Ya. Apa yang Tuhan baik Citina hari ini buat Citina? Memberikan saya kesempatan untuk bertemu dengan Anda sekalian dalam waktu. Yang lain dong contohnya. Oh, contohnya ya bahwa kita itu diberikan waktu untuk sharing. Ya, betul. Ya, dan mempelajari bahwa the unity of Tuhan Yesus dan Tuhan itu adalah dari zaman dahulu sebelum ada apa-apa. Jadi itu is the eternal God yang kita bahwa dia itu adalah the eternal God, the son of the creator of the earth. Jadi he was there. Amin, amin. Tante Susi apa? Susi Sember. Apa? Nggak dengar. Di mute. You're muted. Di mute. Unmute. Iya. Nggak ngerti. Di mute itu. Dibuka itu mikrofon. Udah bagus ya. Nah, sekarang ngomong. Kasih Tuhan itu selalu ada di antara kita semua. Amin. Kita bisa sharing apa saja, apa yang baik, apa yang jelek, dan apa yang tidak baik, jangan kita tiru. Tapi kalau sesuatu yang baik itu tentu adalah bimbingan dari Tuhan. Jadi kita harus menerima dengan sukacita. Itu dalam pikiran saya. Iya. Berdoa susah nggak sih kalau berdoa? Oh enggak susah. Tiap hari kan kita berdoa. Mohon kepada Tuhan hidup yang baik dan bisa pendekatan dengan Tuhan. Untuk pagi, siang, ataupun malam. Apalagi kalau kita mau tidur dengan tenang, kita berkata kepada Tuhan, sharing pada Tuhan juga apa kesulitan saya. Semoga Tuhan memberi pengarahan yang baik sehingga saya bisa menjadi seorang yang berguna untuk semuanya, bukan untuk diri saya sendiri. Iya, malam-malam penting kita mengucap syukur ya. Asal jangan ketiduran aja lagi mau doa tiduran. Akhirnya besok. Jangan. Kalau malam itu kan suasananya tenang. Iya. Jadi kita lebih gimana ya, lebih enak gitu kalau
mendoakan atau Hmm, berdoa untuk diri sendiri. iya, iya. Ucap syukur pada Tuhan malam-malam gitu ya. Ini walaupun Ya, Tuhan ini sudah diberi hari yang indah, sehari penuh bersyukur. Terima kasih Tuhan. kadang-kadang memet juga kalau lagi pusing juga. Aduh Tuhan ini kenapa Tuhan? Ya, ngomong aja gitu ngomongnya kayak kita Tuhan apa ini memet nih pusing ada ini masalah ini gitu. Cerita aja sama Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan ya. Jadi kita dekat sekali sama Tuhan malam-malam, nggak usah malam-malam kayak gini-gini juga misalnya kita lagi diem gitu ya. Tuhan kenapa ini Tuhan? Kok nggak jalan gitu. Kok ini anak saya begini gitu. Ngobrol aja sama Tuhan. Ya, kita mungkin nggak dengar tapi hati kita udah plong gitu loh karena kita cerita sama Tuhan. Kalau kita misalnya cerita sama sharing ya, misalnya saya sama Anwar, saya sharing-sharing sama Anwar, itu kan pelampiasan ya. Kita mau menceritakan beban kita. Oke, kalau kita udah ngomong, saya tuh kalau udah ngomong cerita beban saya ya, kayaknya lebih less daripada saya nahan sendiri. Itu yang pengalaman saya ya. Jadi kalau misalnya saya share sama orang, nah ini share sama Tuhan gitu loh. Kita juga share selain sama orang, kita kan kalau bisa share sama orang cerita gitu, sama teman dekat. Oh gini nih, suami saya begini, istri saya begini nih, anak saya begini nih, pekerjaan saya begini nih. Misalnya ya kan rumah saya bocor, misalnya gitu. Kita kan cerita sama orang. Nah, kita bisa juga kalau kita cerita sama orang kan kita kayaknya lebih less ya, nggak nahan sendiri beban sendiri. Itu saya ya kalau saya share sama orang gitu. Nah, ini sekarang kita share juga sama Tuhan. Jadi ada wisdom yang lain gitu. Saya melihatnya, Heeh. we are so blessed that we are living in this Mm-mm. generation. Kenapa? Soalnya saya membaca Yohanes di sebelah depan. Iya. Waktu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan muridnya, Mm-mm. dia kan bilang, disuruh makan dia punya flesh dan disuruh minum dia punya darah. And he was there. Mm. So, sekarang kita bisa mengerti bahwa itu sebetulnya adalah Holy Communion yang dimaksudkan. Mm-mm. Because of his sacrifice at the cross that we are all being redeemed. Mm-mm. Tapi waktu itu Nggak tahu. banyak orang akhirnya kebingungan gimana nih suruh makan Iya. dagingnya Tuhan Yesus dan suruh minum darahnya. And he was running around. I could imagine Mm-mm. pada saat itu waktu it's a very hard teaching. Mm. Benar-benar Susah ya. gimana ya? I mean like he was there and he said, "Eat my flesh and drink my blood." Bayangin. Mm-mm. I don't know. Iya. I Memang just felt itu buat susah. kita orang di generasi ini adalah we are Blessing. more blessed than actually that time. Dulu saya suka mikir, enak ya murid-murid Tuhan Yesus bisa nyaksiin gimana dia do all the miracle, etc., etc. Sekarang kita cuma bisa, well, sometimes we'll see, but not as obvious as sometimes obvious. Tapi waktu itu benar-benar banyak sekali. Waktu Tuhan Yesus masih jalan dengan murid-muridnya, dia nyaksiin sendiri kayak gitu. Tapi sesudah baca itu ayat, saya pikir, enggak kayaknya kita lebih blessed daripada mereka zaman itu. Anyway, that's me. Iya, betul. Saya juga kalau di posisi saya ditempatkan sebagai murid bingung juga yang tadi seperti dikatakan tentang flash makan roti dan itu ya, roti dan anggur itu. Bukan makan roti, dia bilangnya, Makan daging. makanlah dagingku dan minumlah darahku. Iya. Apa itu ya Dracula? Loh. Iya. Ini yang Yohanes 16 ayat 16 juga yang tadi saya baca ya. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayat 17-nya dikatakan mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang pada yang lain. Apa artinya ia berkata kepada kita? Ya kan? Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Nah, terus ayat 18, maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Nah, bingung kan kalau Tuhan Yesus ngomong begitu. Ya, jadi memang kita blessed kalau kita sudah melihat, kita bisa baca firman Tuhan, dan kita bisa tahu, oh, posisi murid begitu. Dan kita blessed bisa baca, dan kita mengerti apa maksud Tuhan ya. Jadi, ya itulah kalau kita baca firman Tuhan, kita menggali lagi lebih dalam, this is good. Maksudnya kita bisa tahu gitu loh. Ya, ada lagi? Tadi Yohanes 6 ya, ini Linda. Yohanes 16 ayat 6. Enggak, yang eat my flesh and drink my. Ya. Yohanes 6 Yohanes 53 sampai 58. 53 ya. Ya. In that paragraph. Oh iya betul. Yohanes 6 ayat 53 ya. Tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya. Ya, 53, that's right. Ya. Ya puji Tuhan. Ya kita bersyukur tadi poin yang kita bisa ambil. Tuhan Yesus berdoa ya kepada Bapa bahwa Tuhan Yesus ingin kita semua diselamatkan. Tuh, dia minta pada Bapa juga biar kita dipelihara. Jadi sekarang kita dipelihara dengan Roh Kudus. Kemudian kita juga mendapat sukacita
di dalam pada kalau apa kita Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya sukacita kita penuh gitu ya, sukacita penuh itu yang kita mesti ingat selalu, dan kita bisa share kepada orang-orang bahwa kita diselamatkan, kita dipelihara, dan kita ada sukacita. Kita ada sukacita. Kita diselamatkan, kita dipelihara, dan kita mendapat sukacita. Plus lagi damai sejahtera ya, bukan sukacita aja loh, tapi damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tadi Yesaya 48 ayat 18 dikatakan damai sejahtera yang berlimpah-limpah seperti sungai yang tidak pernah kering ya, yang tidak pernah kering ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau saya mau tambahkan sedikit ya, kalau kita curhat sama Tuhan itu kayaknya lebih baik daripada kita curhat kepada teman, karena kalau kadang-kadang kemana orang gitu suka judging, terus suka ya bocor kemana-mana. Dan kalau kepada Tuhan kita bisa mencurahkan semua, nggak pakai di sensor lagi, kita semua bisa ceritakan semua, dan rasanya itu lebih aman dan lebih plong gitu, enak gitu. Dan Tuhan bisa memberi jalan keluar kan gitu. Kalau manusia kan cuma dengerin aja begitu. Nah, maka dari itu mesti ada personal relationship Iya. Tuhan. Hanya dengan relationship itu. Iya. Tuhan bisa pakai juga sih orang-orang yang jadi kita kalau misalnya minta counseling ya, bukan asal cerita pada orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Tuhan bisa pakai orang-orang para counselor yang takut sama Tuhan untuk memberikan nasihat, satu. Yang kedua, mengingatkan kita. Jadi kalau orang yang dalam Tuhan seperti orang yang sudah dalam ya dalam firman Tuhan, dia bisa memberikan ayat-ayat penguatan. Sometimes kita perlu orang yang apa secara visible dan juga advice ya. Kadang-kadang kalau kita punya relasi sama Tuhan bagus ya, tapi Tuhan juga saya pakai memberikan firman-firman melalui orang-orang di sekitar kita ya, yang bukan gosip ya, jangan orang yang tidak kenal Tuhan, tapi orang yang kenal Tuhan. Jadi bisa bantu doa ya, tolong bantu dalam doa. Ini saya mengalami pergumulan ini. Jadi bukan digosip, bukan, tapi khusus untuk kita bawa dalam doa gitu ya, karena kita perlu dikuatkan untuk dalam doa itu, kita perlu support ya, kita bisa memang berdoa sendiri, tapi juga kalau ada yang mendoakan lebih bagus, berdoakan lebih bagus. Ya. Enggak, kadang-kadang sih memang perlu cerita sama orang yang kita percaya lah ya. Kan makanya kalau perempuan lebih bisa kayaknya ya. Jadi kayaknya perempuan lebih panjang umurnya. Keluar gitu. Ada yang nggak semua, tapi banyak yang dia bisa cerita gitu sama orang. Kalau laki kayaknya dipendem ya. Gimana? I don't know. Kalau perempuan kayaknya kan lebih bawel gitu. Jadi lebih banyak bisa ngomong. Mungkin dari 100 laki-laki 70% ke arah situ diem gitu ya. Memang apa namanya? Dari sananya begitu diem. Iya, dari sananya udah diem. Banyakan pakai logika gitu. Ya. Pastor, saya melihatnya dari ayat yang kita baca itu, Tuhan Yesus is only pray for his disciple. Waktu sampai ayat 13. Soalnya nanti di ayat 29 Yesus pray for all believer. That include us. Betul. Include the one yang termasuk yang sesudah ditinggalkan Tuhan Yesus percaya belakangan. Ini adalah domba yang termasuk Gentile and all this thing. Betul. Saat itu adalah dia cuma mendoakan the disciple of his saat itu sebelum dia pergi. I think. Iya, memang makanya saya bilang saya sampai 13. Ke bawahnya betul untuk orang-orang yang belakangan, murid-muridnya ya, gitu loh. Ya, tapi saya sih melihat bahwa walaupun daripada murid kita kan juga murid ya, kita juga apa namanya Tuhan juga mau kita ya ada sukacita, kita dipelihara gitu ya. Itu memang benar kalau kita mau lebih dalam lagi, memang dibagi 3 sebetulnya Tuhan Yesus untuk pribadi, untuk Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, doa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang lain gitu loh. Ya nanti pelajaran selanjutnya, next apa namanya pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas. Next episode. Pastor Dio, apa mungkin dia tuh berdoa untuk murid-muridnya dan dia menugaskan murid-muridnya untuk mengabarkannya gitu kan? Jadi dia memperlengkapi muridnya dahulu, lalu baru dia menugaskan muridnya untuk mewartakan Injil itu kan? Iya, karena memang kan Tuhan Yesus mau disalib, jadi dia mempersiapkan murid-muridnya, jadi dia minta ke Bapa. Jadi kalau saya lihat memang bukan ditinggalkan begitu saja ya, karena 3,5 tahun itu very short ya. 3,5 tahun very short. Berapa lama kita sudah mengenal Tuhan? Coba. Kayak Citina sudah mengenal Tuhan berapa lama? Ya, saya sudah mengenal Tuhan berapa lama? Mereka 3,5 loh. Dari orang yang pure, belum kenal sama sekali Tuhan Yesus. Orang dari nelayan kok. Tiba-tiba ikutin setiap hari ikutin. Nah, itu ya mereka ya gitu. Jadi minta kepada Bapa untuk Tuhan Yesus doa untuk Bapa jaga mereka supaya mereka tidak undur, tidak apa gitu ya, dikuatkan. Jadi kalau saya melihat Tuhan Yesus dia berdoa untuk murid-muridnya, dia juga berdoa
istilahnya tuh menjaga kita gitu loh, tidak meninggalkan kita sampai jatuh. Nah itu kasih Bapa. Kalau saya lihat ya, saya lebih condong kasih Tuhan itu kepada kita tuh luar biasa ya. Kita tidak akan ditinggalkan. Jadi back to us gitu. Bagaimana aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Tuhan menjaga kita, kita juga perlu untuk serupa dengan Dia. Kita juga untuk bisa share the gospel, share orang apa kabar baik ya, untuk orang-orang yang mungkin keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, mungkin dari suami, istri, atau kakak, atau adik, atau anak-anak yang mungkin masih setengah-setengah. Kita coba bawa dalam doa, karena di dalam doa itu ada kekuatan. Kita sudah menyerahkan pada Tuhan, dan kita percaya kalau kita terus-menerus kita berdoa, satu keluarga diselamatkan, satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga diselamatkan. Kita perlu pegang firman itu gitu. Ya. Kembali kepada ucapannya Siska ya mengenai disciples itu. Dalam pandangan saya atau dalam pikiran saya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah disiapkan karena dia berdoa kan kepada Bapa. Dan Bapa sudah separate them sedemikian sehingga mereka total commitment itu loh. Begitu ikut udah nggak lihat ke belakang lagi, tapi mengikuti Tuhan Yesus. Jadi saya kira ada dalam hal itu kenyataan bahwa orang-orang itu sudah disediakan untuk menjadi disciples of Jesus. Karena kalau yang biasa-biasa seperti Yudas, dia ikut tetapi karena mempunyai agenda sendiri. Tapi yang lainnya kan terus mengikuti dia karena ada sesuatu yang mereka itu yang menarik untuk mereka, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Mereka ingin di dalam keinginan mereka itu untuk menjadi seperti dia. Mereka begitu begitu kagum, sehingga mereka itu mengikuti dengan sukarela. Sudah disediakan hatinya. Jadi ada kerjasama, di sini saya melihatnya, kerjasama antara Bapa, Tuhan Yesus, and the Holy Spirit. The unity yang sudah ada sebelum bumi ini ada. So it goes to the very first spirit itu. Jadi, I don't know, Pak, kalau kita lihat-lihat begitu, karena it's difficult. But bayangin ini nelayan lagi. Ya toh, terus disuruh tinggalin, bapaknya aja sampai dibilang bye-bye, kita mau pergi. Jadi itu komitmen itu sudah saya kira they are chosen. Amin. Kita juga di-chosen, tapi chosen. Kita chosen, tapi kita jangan sampai free will kita ini dipakai untuk menolak dia ya. Kita udah di-chosen, tapi kalau seperti Yudas, dia di-chose, tapi dia free will-nya untuk menolak, ya lain. Kita juga sama, kita sudah chosen ya. Itu saya lihat di Yohanes 6 ayat 39 bagus sekali dikatakan gini. Yohanes 6 ayat 39 dikatakan gini ya. Dan inilah kehendak Dia, Bapa ya, yang telah mengutus aku, Tuhan Yesus ya, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Ya, Tapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Luar biasa ini. Sekali lagi saya baca ya. Dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan Bapa kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Luar biasa kasih Tuhan ya. Tuhan Yohanes berapa itu? 6 ayat 3. Yohanes 6 ayat 39. Ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri tuh nggak mau ada yang hilang gitu loh. Dia mau ada yang hilang, tapi karena free will kita yang masih pengen ini itu gitu ya. Tapi kasih Tuhan itu luar biasa. Dia mau supaya kita tidak hilang, dijaga. Kita dikasih perlengkapan rohani ya, senjata rohani ya. Nah, salah satu itu kita berdoa, baca firman Tuhan biar kita kuat. Ya. Dan satu lagi, bukan itu aja, supaya sukacita ada sukacita dalam diri kita ya. Peace. Itu yang saya bersyukur bahwa kita bukan saja diselamatkan, dipelihara, tapi juga ada sukacita di dunia ini. Oke. Udah jam 12.20. Kita tutup deh ya. Kita tutup nanti kalau ada pertanyaan mungkin next berikutnya kalau ada pertanyaan lagi. Ya, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Even Engkau sebelum di kayu salib, Engkau sudah berdoa kepada Bapa supaya murid-murid diselamatkan dan juga orang-orang yang belum mengenal Engkau diselamatkan. Itulah kasih Engkau Bapa yang selalu memperhatikan kami. Engkau juga mengajarkan bahwa
bahwa kami perlu untuk senantiasa berkomunikasi dengan Engkau ya Tuhan, seperti Tuhan Yesus ajarkan. Dia berkomunikasi dengan Bapa, demikian juga kami Tuhan. Kami mau senantiasa belajar untuk berkomunikasi dengan Engkau dalam hal susah maupun senang Tuhan. Biarlah ada suatu attitude untuk setiap hari kami boleh bercakap-cakap, punya relation dengan Engkau Tuhan. Karena dengan Engkau hati kami damai Tuhan, hati kami damai dan penuh sukacita. Dan kami berserah kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang pegang tangan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Walaupun kami dalam keadaan jatuh atau dalam bahaya, tapi Engkau tetap di samping kami, Engkau tetap memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan kasih setiamu Bapa. Engkau berkati anak-anakmu yang sudah ikut dalam senior fellowship ini Tuhan, dan Engkau berkati dalam kesehatan, dalam keluarganya Tuhan, dalam aktivitas mereka Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, kami ingat akan firman-Mu untuk selalu memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa doa untuk Kostif dan Ci Inge Tuhan yang sedang berlibur. Bapak Engkau jaga mereka Tuhan, sehingga dia juga boleh kembali di sini dengan selamat. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya.